Shalom. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Kemudian kita sambung dengan ayat 41 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita baca satu ayat lagi, Lukas pasal 2 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang ketika kita membaca Alkitab, tetapi tanpa secara jelas memahami konteksnya, kita sesungguhnya banyak sekali kehilangan periode-periode yang sangat penting dalam kehidupan Yesus, hanya karena kita tidak membaca konteks itu, tidak membaca teks di dalam konteks. Misalnya ya, kita tidak pernah mengetahui siapa yang menulis Injil pertama kalau hanya membaca Alkitab yang tertulis. Kita tidak tahu siapa penulis Injil kedua, Injil ketiga, Injil keempat, dan kisah para rasul tanpa kita memahami konteks. Kenapa? Karena berbeda dengan surat Petrus, surat Yohanes itu ada judulnya. Ya, di situ misalnya surat Petrus yang pertama kepada surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus dan seterusnya, ada alamatnya di ayat-ayat pasal itu. Tetapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Rasul tidak ada. Dari pasal pertama sampai pasal terakhir, misalnya Injil Matius pasal 1 sampai 28, tidak ada yang menegaskan dalam teks itu bahwa Injil itu ditulis oleh Matius. Injil kedua ditulis oleh Markus. Dari mana kita tahu? Dari judulnya Alkitab. Masalahnya judul itu tidak ada di dalam teks aslinya. Itu ditambahkan oleh lembaga Alkitab.
Lalu dari mana kita tahu itu ditulis Matius dan kenapa gereja percaya sepanjang abad bahwa itu tulisan Matius? Kita tahunya dari tulisan bapak-bapak gereja. Tetapi ini bukan bapak gereja dari abad 16. Kalau dari abad 16 kan sudah selisih 1600 tahun. Kalau seandainya Calvin atau Luther yang percaya itu, saya enggak percaya. Karena apa? Jaraknya sudah 1500 tahun sekalipun orang saleh. Sekalipun Luther orang baik, Calvin orang baik, tapi secara historis tidak memenuhi syarat. Karena jaraknya 1500 tahun. Tapi karena yang nulis itu bapak gereja yang muridnya Rasul sendiri, maka kita percaya. Karena ada kesinambungan sejarah tanpa putus. Dari murid-muridnya para rasul itulah, misalnya kita mengenal Papias. Papias itu muridnya Yohanes. Dan bukunya ditemukan yang namanya The Fragment of Papias. Kita bisa mengetahui bahwa para rasul itu siapa yang menulis kitab Perjanjian Baru. Dari Ignatius Antioquia yang tidak lain muridnya Petrus dan muridnya Paulus, muridnya Yohanes, kita tahu siapa yang menulis Injil-Injil itu. Karena mereka semua adalah saksi mata. Saya sering membuat guyon parikeno, guyonan itu sebetulnya, tapi itu serius itu. Siapakah yang lebih Anda percayai ketika Anda ditanya, apakah Diponegoro lebih suka makan gudeg atau makan rawon? Sekalipun ada ahli sejarah yang memang pakar dalam penelitian Diponegoro, misalnya Profesor Peter Carey, tetapi jaraknya itu sangat jauh. Seandainya Anda mendapatkan informasi dari Kiai Mojo atau Sentot Prawirodirjo, pasti semua kita percaya. Karena Sentot Prawirodirjo, Kiai Mojo pernah makan bareng sama Diponegoro. Sementara Peter Carey sekalipun dia sejarawan hebat dari Inggris, tapi dia tidak pernah hidup sejaman dengan Diponegoro. Nah, dengan metode seperti itu, gereja sepanjang abad tidak hanya meyakini, tapi membuktikan bahwa Injil-Injil yang sampai kepada kita itu akurat, itu asli. Bukan sekedar dibuktikan oleh siapa yang menulis, menurut catatan muridnya sang penulis sendiri, tetapi juga fragmen-fragmen naskah-naskah asli lengkap sampai kepada kita dengan jarak yang hanya belasan tahun dari masa penulisnya dan naskah tertua yang ditemukannya. Nah, inilah keunggulan kitab suci. Nah, tentu keunggulan semacam ini tidak bisa hanya dikalahkan oleh klaim. Misalnya, Nabi Joseph Smith adalah nabi terakhir. Karena dalam urutan waktu dia baru muncul abad 19. Dan menurut kitab Mormon yang diwahyukan malaikat kepada Joseph Smith, kita tentu tidak percaya karena itu kan klaimnya orang Mormon. Iya kan? Jadi tidak mungkin wahyu terakhir itu mengklaim, membatalkan sejarah. Lah kadang-kadang orang beragama itu saking salehnya, maka sering kali berbuat salah. Kesalehan itu yang membuat kita-kita ini sering berbuat salah, karena apa? Begitu isunya sudah berkaitan dengan agama, wahyu, firman, itu kita tidak berani bantah. Kalau itu di dalam gereja, tidak apa-apa. Tapi kalau itu di luar gereja, siapa yang bisa membedakan antara lalang dengan gandum? Kalau kita tidak memiliki tolok ukur untuk membedakan roh, seperti yang dikatakan dalam Alkitab sendiri. Nah, begitu juga ayat-ayat yang kita baca ini.